Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadal yaum ba'dal asr 4 Jumadal Akhirah 1444 Hijriah bertepatan dengan 28 Desember 2022. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dan Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadailis Siyam, yang mana kita masuk kepada keutamaan ke-16 dan keutamaan yang terakhir, keutamaan di hari akhirah. Maka telah kita ambil 3 hadis dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang muttafaqun alaih, dan hadis dari Abi Hurairah, serta hadis dari Utsman ibni Abil As. Maka dipersilahkan untuk mentasmi' hadis yang muttafaqun alaih saja. Barakallahu fikum. Fadhalu. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ishaq bin Nasr, haddatsana Abdur Razzaq, akhbarana Ibnu Jurayj, qala akhbarani Yahya bin Sa'id wa Suhail ibnu Abi Shalih annahuma sami'an Nu'mani Nu'mana an Abi Ayyash Ibna Abi Ayyash Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu minan nar anin nar sab'ina kharifa. Muttafaqun alaih. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu taala haddatsana Ziyad bin Ayyub haddatsana Yazid bin Harun akhbarana al-Walid bin Jamil anil Qasim Abi Abdurrahman an Abi Umamata al-Bahili ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man shoma yauman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Maka ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Umamah. Dan kita masuk kepada hadis yang lain, atau lebih baik satu hadis saja. Maka hadis Abi Umamah Al-Bahili masih dari hadis yang lafadznya sama dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang muttafaqun alaih. Maka hadis At-Tirmidzi di sini selain Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan Imam At-Tabrani dan juga Musnad Ar-Ruyani. Oh iya, antum perlu tahu bahwa yang apa saya berikan dari takhrij dan syarah dari hadis itu kitab yang khusus. Kitab Kasful Litham, Syarah Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadailis Siyam. Maka setiap matan yang kami buat ada syarahnya. Maka jika antum menginginkan pun bisa dicetak, maka fawaid yang kita berikan di sini bisa terjaga. Maka diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan At-Tabrani dan Ar-Ruyani di musnadnya, semuanya dari jalan Yazid bin Harun akhbarana Al-Walid bin Jamil anil Qasim Abi Abdurrahman an Abi Umamah Al-Bahili. Maka ini madarul hadis. Berarti kalau madarul hadis di sini di Imam At-Tirmidzi disebutkan gurunya Ziyad ibnu Ayyub, itu sudah tidak dibutuhkan lagi, karena madarul hadisnya dari Yazid ibnu Harun. Maka siapa Yazid ibnu Harun? Mulai dari sinilah kita mencari bagaimana kedudukan rawi-rawi di sini. Maka Yazid ibnu Harun ma'ruf
sering terulang imam muhaddits. Akhbarana Al-Walid ibnu Jamil Anil Qasim ibni Abdurrahman, maka Al-Walid ibnu Jamil dan Al-Qasim dan dari Al-Qasim Abi Abdurrahman huwa Al-Qasim ibni Abdurrahman, maka keduanya sadukon. Al-Walid rawi yang saduk hasanul hadis, Al-Qasim ibni Abdurrahman Abu Abdurrahman juga saduk hasanul hadis. Adapun Yazid ibnu Harun imam, maka sanad ini hasan lidatih. Lalu bagaimana penulis menulis di sini sahih? Maknanya sanad asalnya hasan lidatih, namun menjadi sahih li ghairih, itu maknanya. Maka dikatakan di sini oleh penulis sahih, maknanya sahih li ghairih, karena hadis ini hasan tapi dengan jalan yang sebelumnya muttafaqun alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri, hadis Abi Hurairah yang sebelumnya, dan juga hadis yang sebelumnya juga yang diriwayatkan oleh Utsman ibnu Abi As ibnu Abil As, maka bisa naik kepada sahih li ghairih. Maka hadis Abu Umamah di sini asalnya hasan lidatih, namun karena banyaknya jalan yang sama maknanya maka naik kepada derajat sahih. Maka penulis menyebutnya sahih dan maknanya sahih li ghairih. Adapun ucapan di dalam matan man shoma yauman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Masih dalam pendalilan bahwa puasa menyebabkan seseorang junnatun minan nar, maknanya dijauhkan, dilindungi, dijauhkan dari api neraka. Maka wajah pendalilannya jelas, man shoma yauman, dan seperti biasa yauman di sini nakirah, dan man shoma siyaqus syart, maka kaidah di ilmu usul nakirah fi siyaq asy-syart yufidul umum. Maka puasa sehari, puasa wajib dan puasa sunnah. Fi sabilillah ini takkid. Dikatakan seseorang mempunyai pahala yang besar dalam berpuasa, syaratnya fi sabilillah, ikhlas untuk Allah, bukan untuk manusia. Apa balasannya? Ja'alallahu bainahu wa baina an-nar, Allah jadikan jarak terpisah antara dia dengan api neraka khandaqan. Apa makna khandaq? Khandaqan di sini i'rabnya maf'ul mansub. Ja'alallahu khandaqan, maka maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Wa makna khandaq asluhu hafir, wa hafir huwa haula aswar al-mudun. Antum ketahui di zaman castle, kita dibaca castle, zaman kerajaan-kerajaan terdahulu, zaman Shrek dan Fiona. Maka castle yang namanya tempat raja-raja, maka itu dikelilingi oleh parit yang besar. Tidak bisa semua orang masuk kecuali melewati jembatan yang diturunkan. Maka parit yang besar ini biasanya diberi air, lalu disimpan buaya, lalu disimpan ikan hiu, dimasukkan juga anaconda. Wah, lengkap. Maka tidak sembarangan orang untuk bisa masuk kepada castle. Maka ini dinamakan al-hafir, bahasa Arabnya khandaqan, maknanya haula aswar al-mudun, di mana di situ tempat raja dan juga pasar dan tempat orang-orang yang dekat dengan raja dan sebagainya. Maka mereka hidup
di dalam suatu kota dan kerajaan langsung istana dibelah dengan parit. Tidak bisa masuk kecuali melewati jembatan. Maka syahidnya di sini Khandaq, dia adalah parit yang besar. Dan parit di sini tidak sembarangan, 10 meter, 50 meter, 100 meter, tidak sembarangan. Di sini disebutkan khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Jaraknya antara langit dengan bumi. Maka poin pendalilan di sini makna khandaq adalah parit yang besar, yang paritnya bagaikan langit dan bumi. Maka orang yang berpuasa Allah jauhkan antara dia dengan api neraka bagaikan dijauhkan antara langit dengan bumi. Maka ini makna dari parit khandaq. Maka ini asal dari kalimat khandaq, parit. Lalu apa yang diinginkan di sini? Maknanya Allah hijabi orang-orang yang berpuasa dari api neraka itu hijab yang sangat jauh antara langit dengan bumi. Itu maknanya. Maka ini dari keutamaan berpuasa kalau begitu. Maka ini hadis di petang ini dari Abi Umamah Al-Bahili. Kemudian kita masuk kepada hadis yang berikutnya yang semakna. Qala al-Imam Abdur Razzaq rahimahullah As-San'ani, dan Abdur Razzaq di sini dinukilkan oleh penulis di kitabnya bukan tafsir seperti di pelajaran tafsir dari Abdur Razzaq, tapi di sini dari kitabnya Musannaf Abdur Razzaq. Berkata al-Imam Abdur Razzaq rahimahullah, an Sa'id ibni Abdul Aziz, an Makhul, an Amr ibni Abasah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nar masirata mi'ata amin. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma yauman, barang siapa yang berpuasa satu hari saja, fi sabilillah dengan takyid, tujuannya untuk Allah, ba'adallahu wajhahu, Allah menjauhkan wajahnya dari api neraka. Di sini lafadznya berbeda dengan hadis Abi Umamah. Abi Umamah antara langit dan bumi jaraknya itu. Di sini masiratu mi'ata amin, perjalanan 100 tahun. Maka perjalanan 100 tahun jika berjalan di zaman Nabi dulu yang paling kencang adalah kuda kavaleri. Kalau sekarang yang paling kencang adalah pesawat Z ultrasonik. Maka dia sangat paling kencang sekarang di zaman ini. Di zaman Nabi kuda kavaleri yang berlari selama 100 tahun perjalanan lamanya. Maka kalau di zaman sekarang jet ultrasonik yang 100 tahun perjalanan, berapa jaraknya? Sangat jauh perjalanan. Maka Allah jauhkan orang yang berpuasa dengan api neraka itu masiratu mi'ata amin. Dan faedah di sini kalimat mi'ata amin, 100 tahun, di sini menjelaskan di dalam riwayat yang sebelumnya, ingat hadis sebelumnya, kharifan, sab'ina kharifan. Maka kalimat kharifan ditafsir di sini mi'ata amin. Maka kharif dari segi lugatil arabiyah bimakna sana. Makna al-kharif yakni musim. Kama musim sumbul, musim durrah, musim inab, musim anggur, musim tufah, kebanyakan sana. Idan makna kharif fil asal sana. Wa fusira huna mi'ata amin, ay mi'ata sana. Maka kharif ditafsirkan dengan sana. Maka di sini hadis diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dari Amr ibnu Abasah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdur Razzaq dan juga Abd ibnu Humaid di dalam musnadnya, dan At-Tabrani di Mu'jamil Kabir. Maka sanadnya bertumpu kepada Makhul
an Amr ibnu Abasah. Wal makhul huwa tabi'i imam faqih thiqah. Namun makhul disebutkan oleh para ulama lam yasma wa lam yudrik Amr ibnu Abasah. Maka sanad ini terputus. Dikatakan oleh Ibnu Asakir, makhul lam yudrik Amr ibnu Abasah. Penyakitnya makhul meskipun thiqah tidak bertemu dengan Amr ibnu Abasah, maka sanad ini dhaif. Namun meskipun dhaif bisa terangkat dengan riwayat yang sebelumnya dan sebelumnya menjadi sahih. Wallahu a'lam. Maka penulis menulis sahih karena datang dari berbagai jalan. Adapun lafadznya sama, maka tidak butuh dijelaskan kembali kecuali sahabat di sini Amr ibnu Abasah. Maka siapa Amr ibnu Abasah? Huwa Amr ibnu Abasah